Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari, Boruto menerima permintaan terakhir dari Hagoromo sebelumnya, yaitu mengenai keselamatan para Biju. Jika Boruto mati saat ini, maka Kawaki akan mudah melenyapkan mereka. Sebab itu, Hagoromo memberikan kekuatan pemulihan dari klan Uzumaki, agar Boruto dapat pulih kembali setelah tubuhnya perlahan kaku akibat memakan buah cakra sebelumnya. Saat itu di alam bawah sadar, Boruto berkata kepada Hagoromo, "Baiklah kakek, aku akan mengemban tugas terakhir ini. Apalagi kau sudah menemuiku dengan kakek Minato dan Kushina. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kunilai, bisa merasakan momen seperti tadi. Kalau begitu aku sudah menyiapkan tekadku, kembalikan kesadaranku di dunia asli. Aku akan melakukan tugas akhir itu." Melihat Boruto yang masih pingsan, Kawaki langsung ingin menusuk Boruto dengan batang besinya, dan kemudian mengayunkannya dengan cepat ke arah jantung Boruto. Tapi secara mengejutkan, Boruto menangkap tangan Kawaki dan menghentikan tindakan gilanya itu. Dan setelah hal tersebut, Boruto langsung berkata, "Maaf membuatmu kecewa Kawaki, sepertinya aku harus membereskanmu sekarang, jika tidak, kau akan melakukan hal bodoh lagi." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengeluarkan Rasengan dari tangannya dan mengarahkan ke perut Kawaki. Alhasil Kawaki tertolak jauh akibat kekuatan tersebut, sehingga membuatnya tergeletak dan penuh luka. Boruto yang melihat jasad Sarada dan yang lainnya, dia berkata, "Tunggu sebentar lagi, aku akan menghidupkan kalian semua, aku berjanji." Tidak lama, mengatakan itu, Boruto mengeluarkan pola jikukan ninjutsu di tangannya, dan memindahkan mereka semua ke dalam dimensinya. Kawaki yang masih tergeletak akibat menerima serangan Boruto, dia perlahan bangkit dari posisinya. Saat itu, tubuhnya langsung beregenerasi dengan cepat, sehingga lukanya perlahan sembuh dan menutupi setiap luka yang ada. Saat itu Kawaki kebingungan mengapa Boruto dapat sadar, sebab dia menyaksikan dengan jelas, kalau sebelumnya detak jantung Boruto perlahan melemah. Tapi dia bisa bangkit dan melakukan kejutan dengan Rasengannya. Saat itu Kawaki berkata, "Hei, mengapa kau bisa pulih dan normal kembali? Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto yang mendengar itu tidak menjawab ucapan Kawaki, dia langsung pergi menuju para Biju yang sedang berada di belakangnya. Melihat tindakan aneh Boruto, Kawaki menduga kalau semua itu akibat bantuan para Biju yang menyelamatkan Boruto dari kematian. Saat itu Kawaki berkata, "Jadi begitu ya, kalau begitu, aku akan melenyapkan para Biju, ternyata mereka lebih merepotkanku daripada yang kuduga." Tidak lama Kawaki mengatakan hal demikian, dia langsung melayang di udara dan bergerak dengan cepat menuju ke arah para Biju, dan langsung mengeluarkan kubus-kubus raksasa di atas ke-9 Biju. Setelah melakukan itu, Kawaki berkata dalam hatinya, "Maafkan aku melakukan ini semua kepada kalian, tapi bagaimanapun kalian yang menyelamatkanku sebelumnya. Sangat disayangkan, takdir kalian harus mati di tanganku, sebab kalian juga bagian dari Otsutsuki." Boruto yang melihat kubus-kubus raksasa itu hendak menimpa ke-9 Biju, dia langsung mengeluarkan Odama Rasengan dalam ukuran luar biasa besarnya. Saat itu Boruto langsung melemparkannya ke arah kubus-kubus itu. Alhasil, Rasengan super raksasa Boruto berhasil membelokkan arah kubus itu agar tidak mengenai para Biju. Dan sontak setelahnya, ledakan beruntun terjadi, sehingga membuat abu berterbangan. Setelah hal tersebut, Boruto langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dan tidak lama, para Biju akhirnya masuk ke dalam tubuh Boruto dan mereka selamat dari serangan gila Kawaki. Saat itu Kawaki muncul dari belakang Boruto dan dia berkata, "Sepertinya kau tidak mau menjelaskan apa yang terjadi, tapi sangat disayangkan, aku benar-benar terlalu naif." Boruto yang mendengar itu membalas, "Hei Kawaki, aku tidak punya banyak waktu sekarang. Mungkin saat ini kau melihatku pulih kembali seperti orang normal, tapi sebenarnya ini cuma tentang waktu. Setelah waktuku berakhir, maka aku akan langsung mati tanpa kau sentuh." Ya tentu saja itu akibat efek buah cakra, ternyata manusia memang tidak bisa mengkonsumsi buah aneh itu, walaupun genetik kita sudah seutuhnya menjadi Otsutsuki. Mendengar itu Kawaki membalas, "Kau tidak menjawab pertanyaanku, mengapa kau bisa hidup? Apa itu ulah para Biju yang menyelamatkanmu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Saat ini kita masih di dalam dimensi Otsutsuki, jadi bagaimana kalau kita pulang ke tempat asal kita, dan berkelahi di sana?" Setelah Boruto mengatakan itu, dia mengaktifkan pola karma di tangannya. Dan tiba-tiba Boruto masuk ke dalam dimensi itu. Kawaki yang melihat hal tersebut, langsung dengan gerakan cepat, masuk ke dimensi tersebut. Alhasil, mereka pergi dari dimensi Otsutsuki dan menuju Konoha. Saat setibanya di Konoha, mereka keluar dari dimensi itu dalam waktu yang hampir sama.
Alhasil, Kawaki langsung menyerang Boruto setibanya mereka sudah ada di dalam desa. Tapi Boruto dengan mudah berhasil menangkis tebasan Kawaki hingga membuat mereka berdua terpental di atas patung para Hokage. Saat itu Boruto berkata, "Tidak kusangka kau bisa melakukan itu Kawaki. Kau dapat masuk tanpa kusadari." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengirimmu ke tempat Nana Daima Hokage berada saat kau sudah berubah menjadi mayat." Mendengar itu Boruto menatap desa yang sudah hancur dan dia tidak melihat bangunan berdiri tegak seperti dulu lagi. Setelah hal tersebut Boruto berkata, "Apakah tidak bisa diubah lagi? Dan harus melakukan seperti yang kau pikirkan? Para biju tidak ada hubungannya dengan ini." Mendengar itu Kawaki membalas, "Berapa kali pun aku menjelaskannya, hasilnya akan sama saja. Aku akan melenyapkan semua cakra yang ada, sehingga manusia tidak akan saling merasa kuat, dan mereka hanya bisa mengandalkan tangan kosong mereka saja saat bertarung." Mendengar itu, Boruto teringat terhadap apa yang dikatakan Minato sebelumnya. Saat itu Boruto berkata, "Tentu saja kau tahu jawabanku kan bodoh? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu? Biar aku perjelas, saat aku pingsan dan hampir kau bunuh, aku sudah bertemu orang yang berharga, dan semua itu bisa terjadi akibat hubungan antar cakra kami. Jadi tidak akan mungkin aku bisa diam saja melihat tangan kasarmu menghancurkan lebih ini." Kawaki yang mendengar itu langsung menjatuhkan kubus raksasa di atas kepala Boruto. Melihat itu, Boruto langsung menghilang dan muncul di samping kubus itu dan menendangnya ke arah Kawaki. Alhasil, Kawaki terkena serangannya itu. Saat hal tersebut, Kawaki mengecilkan kubus yang menimpahnya. Dan dia berkata, "Tidak mungkin. Dia bisa menendang kubus itu hanya dengan kakinya saja." Boruto yang mendengar itu membalas, "Hei sampah, apa kau hanya bisa mengeluarkan kubus jelek itu lagi? Sepertinya kau sudah tahu siapa yang akan berubah menjadi mayat sebentar lagi." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia melihat Kawaki yang berdiri di atas wajah patung Hokage. Saat itu, Boruto langsung menggunakan jutsu Futon Sasandan dan menolak Kawaki hingga terpental jauh. Tapi syukurnya, Kawaki dapat melayang di udara dan dia tidak terjatuh ke bawah. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak mengizinkan kamu memijak patung para Hokage. Apalagi tepat di wajahnya." Kawaki yang mendengar itu langsung marah, dia tanpa basa-basi, mengeluarkan uap cakra merah di tangannya dan meledakkan semua patung para Hokage dengan itu. Alhasil patung-patung itu hancur dan terbelah menjadi dua. Melihat itu Kawaki berkata, "Sepertinya tanah ini tanah khusus, aku tidak bisa menghancurkan wajah mereka semua menjadi abu dalam satu serangan. Kalau begitu, aku akan melenyapkan patung mereka hingga hancur lebur." Setelah berkata demikian, Kawaki kembali menyiapkan gumpalan cakra merah di tangannya, tapi kali ini dalam ukuran yang lebih besar. Boruto yang melihat itu, tanpa basa-basi, dia mengeluarkan golem tanah dari bawah. Dan langsung menangkap kaki Kawaki yang sedang melayang di udara. Dan setelah itu, Boruto dengan gerakan kilat, langsung menendang Kawaki dengan keras, hingga membuatnya langsung muntah darah dan terpental ke bawah.